Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadila. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara mengimplementasikan CI/CD pada Laravel. Let's move on to the video. Jadi di video hari ini kita akan membahas bagaimana sih caranya mengimplementasikan CI/CD pada project Laravel. Nah, jadi teman-teman, yang kita perlukan pertama kali yaitu menyiapkan repositori yang masih kosong. Di sini saya contohkan membuat repo namanya pelatihan CI/CD Laravel. Nah, jangan lupa juga untuk memastikan bahwa akun GitHub kita ini udah terintegrasi di Travis CI dengan mensinkronisasikan. Oh iya, jangan salah ya, kita itu bukannya travisci.com, bukan travisci.org. Nah, ini udah ada repositori pelatihan CI/CD Laravelnya yang sesuai dengan repositori di GitHub kita. Oke, selanjutnya kita siapkan project Laravel Fresh. Ini bisa diinstal lewat Composer maupun kita bisa clone project Laravel ini. Oh iya, jangan lupa memastikan kita itu di branch 5,8. Nah, saya menggunakan Laravel versi 5,8 ini karena akan berpengaruh terhadap PHP versi, yang nantinya PHP versi juga akan mempengaruhi Docker file yang ingin kita buat. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita pastikan juga bahwa kita sudah memiliki akun Docker Hub. Nah, di sini kita akan mempublish image kita ke dalam Docker Hub. Oh iya, itu linknya hub.docker.com ya. Next, kita juga menggunakan ssh.cloud.google.com untuk mencoba image yang digunakan. Nah, jadi setelah image dipublish di Docker Hub, kita juga coba di sini. Yuk kita langsung mulai aja. Jadi pertama kita clone dulu Laravel project-nya. Kita copy link HTTPS-nya. Terus siapkan juga folder kosong. Di sini aku udah nyiapin. Tinggal klik kanan git bash share. Oke, lalu kita untuk mengcloning kita langsung ketik komen git clone. Lalu paste yang tadi udah di copy min b 5.8, terus di enter aja dan tunggu sampai proses cloning selesai. Jadi proses cloning itu lama waktunya itu berdasarkan koneksi internet kita ya. Tunggu aja, dan ini udah selesai. Oke, selanjutnya kita bisa langsung saja buka project Laravel-nya dengan menggunakan IDE atau Integrated Development Environment. Kan ada banyak ya, ada Sublime, ada Visual Studio Code. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code saja. Nah, ini saya udah buka Visual Studio Code. Jadi bisa langsung open folder aja, folder Laravel yang sudah ada di lokal kita. Nah, jika kita ingin mengimplementasikan CI/CD, kita harus paham mengenai tes yang ada di Laravel. Nah, di sini ada dua tes, yaitu ada fitur dan unit. Nah, sekarang kita menggunakan tes bawahnya aja. Kita buka folder yang fitur ini dan langsung masuk ke example test. Nah, ini maksudnya adalah jika kita mengakses root index-nya atau slash halaman depan home-nya, responnya 200, maka tes ini akan pass atau lolos atau bisa dikatakan 100%. Selanjutnya, kita akan membuat file .travis.yml. Langsung aja, oke. Jadi fungsi .travis.yml ini adalah sebagai runner script yang berfungsi untuk file-file config untuk si Travisnya. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk code-code-nya. Mungkin nanti saya lampirin
docs-nya di description box. Untuk code Travis YAML-nya ini sudah sesuai untuk Laravel, karena setiap bahasa pemrograman ini berbeda-beda Travis.yml-nya. Jadi butuh config yang berbeda juga, termasuk perbedaan PHP-nya juga ya. Oke, di sini aku langsung copy paste aja untuk Travis.yml-nya. Nah, di sini bisa kita lihat kita itu menggunakan OS-nya Linux. Bahasanya PHP, lalu distronya ada Trusty. Selanjutnya PHP versinya 7.1. Lalu untuk servisnya ada Docker. Nah, di sini Docker itu untuk build. Jadiin Docker filenya menjadi Docker image ya. Nah, selanjutnya ada job. Nah, di sini ada 2 job. Yang pertama yaitu testing. Kita melakukan tes yaitu pertama update dulu komposernya, lalu setelah itu install, lalu kita copy env-nya, lalu generate PHP artisan key-nya. Sebenarnya jika tidak di generate nanti akan error ya Laravel-nya. Dan selanjutnya kita running PHP unit. Nah, ngerunning si file example test tadi. Nah, itu semua adalah bagian tes. Lalu job yang kedua itu build Docker. Nanti ada Docker file yang akan dibuat untuk mengcopy semua codingan Laravel ini ke Docker image. Lalu dibundle jadi satu image kalau dipublish di Docker Hub. Jika sudah selesai semua, langsung save aja dan selanjutnya kita akan buat Docker filenya. Oke, langsung aja kita klik new file, terus namanya Docker file. Nah, fungsi Docker file ini untuk nge-build image untuk running apps Laravel kita. Oke, setelah itu di sini kita isi Docker filenya. Saya biar cepat langsung copy paste aja. Kalian bisa lihat di description box ya nanti. Oke. Nah, ini dia code-code-nya. Jadi di sini kita menggunakan base image. Saya udah nyiapin base image PHP Nginx untuk mudah dipahami. Lalu untuk maintenance-nya boleh diganti sesuai dengan keinginan. Di sini saya menuliskan nama saya pribadi. Selanjutnya kita install Prestissimo-nya, lalu kita buat folder di home/app/app, lalu dijadiin workdir-nya. Next, kita copy composer yang ada di sini ke dalam image-nya, lalu ketikkan running composer install. Next, kita copy semua file yang ada di sini ke dalam direktorinya home/app/app. Dan selanjutnya kita lakukan run composer dam auto load optimize. Dan yang terakhir kita expose 8080. Nah, jadi prosesnya seperti itu ya teman-teman. Setelah selesai semua, kita bisa langsung close aja semuanya. Oh iya, yang perlu dilakukan supaya bisa mempublish ke Docker Hub, kita perlu setting atau memasukkan setting ke dalam Travis-nya. Nah, gimana nih caranya? Oke, kita akan kembali ke Travis. Oke, nah ini kita udah di Travis dan kita udah punya proyek pelatihan CI/CD Laravel. Kita langsung aja masuk ke setting. Nah, di sini kita itu bisa menambahkan yang namanya environment variable. Oke, di situ ada name, value, dan sebagainya. Nah, name sama value ini disesuaikan sama Docker kita. Oke, di sini saya udah nambahin ya untuk Docker username dan Docker password. Disesuaikan dengan username dan password yang kita buat ketika login ke Docker Hub. Jadi fungsinya itu untuk nge-publish Docker image setelah di-build.
Oh ya, ini bisa diganti aja jadi pelatihan CI/CD Laravel. Disesuaikan dengan repository kita. Gitu. Jangan lupa yang di bawahnya juga. Kita copy aja. Oke, setelah itu jika sudah, kita save aja langsung. Dan kita close aja. Jadi Dockerfile sudah benar. Lalu file yang Travis juga udah benar. Oke. Nah, kita kembali lagi ke project tadi, pelatihan CI/CD Laravel. Nah, ini. Oke, kita bisa klik kanan, get bash here. Nah, sebenarnya bisa juga menggunakan terminal yang ada di Visual Studio Code, tapi itu pilihan aja. Nah, oke, next kita lakukan push ke repository. Namun kita cek dulu ya, karena biasanya sehabis nge-clone itu remote-nya berbeda. Karena ini udah ada folder git-nya, berarti kita nggak perlu lakukan git init. Kita langsung aja berarti ketik git remote min-v. Oke, wah ternyata tetap ke repository yang ini. Lalu kita copy dulu yang ini ya. Lalu kita langsung ketikkan git remote remove origin. Enter aja. Lalu git remote add origin. Kita paste aja. Enter. Oke, sekarang kan kita ada di branch 5.8. Jadi kita harus bikin branch baru ke branch master dengan cara git branch master. Enter aja. Lalu kita pindah ke branch master dengan cara git checkout master. Enter. Oke, kita udah di master. Lalu kita git add titik. Lalu kita commit dengan cara git commit min m. Komennya init pertama. Oke, selanjutnya tunggu aja. Next, kita lakukan git push origin master. Pokoknya ditunggu hingga proses selesai. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini adalah init pertama gitu. Nah, ini proses sudah selesai. Selanjutnya kita cek ke Travis ya, teman-teman. Jika tidak terlihat deteksi running, bisa refresh aja. Oke, masih belum terlihat. Next, kita bisa langsung trigger build. Oke, jangan lupa diganti branch-nya master. Trigger custom build. Oke, sudah ke trigger ya. Di sini kita ada dua job. Yang pertama, test dan build Docker image. Oke, kita bisa cek nih apa aja sih yang dilakukan tesnya. Nah, di sini ada job receive, ada dalam antrian, dan booting virtual machine. Oke, nanti kita bisa lihat log hasil build-nya di sini. Dan hal ini tuh memakan waktu yang cukup lama dan saya akan cepetin aja ya. Oke, di sini tes build-nya sukses ya. Di sini hasilnya yang job pertama itu tes. Jadi script yang kita udah buat tadi di running di sini. Untuk tesnya 100% ya, berarti pass seperti itu. Jika job atau tes ini berhasil, maka akan dilanjutkan ke job atau task yang kedua. Oke, lakukan hal yang sama untuk yang job kedua. Kita tunggu.
Oke, sukses ya untuk yang job yang kedua. Oke, Docker push dan terakhirnya done. Oke, sip. Selanjutnya kita cek ke Docker Hub kita, di reload aja dan ini udah muncul ya. Pelatihan CI/CD Laravel 3 menit yang lalu. Oke, next kita akan coba pull ke sini untuk mengecek apakah udah benar hasil build image yang kita buat tadi. Maksudnya sudah running benar atau belum gitu. Simpelnya kita bisa gunain Cloud Shell ini, gratis juga sehingga kita tidak perlu install Docker lagi di lokal. Oke, langkah selanjutnya kita drag and drop aja project Laravel yang udah kita clone ke Shell Cloud, lalu ditunggu aja proses uploadnya. Lalu kita masuk ke folder Laravel dengan cara cd Laravel, lalu enter aja. Oke, udah masuk. Berikutnya, untuk mengecek file yang terdapat pada folder Laravel, kita bisa langsung ketikkan ls-a. Dan di sini udah terbaca file-file yang ada di folder Laravel. Nah, karena di sini belum terdapat file bernama .env, maka kita ketikkan perintah cp.env.example lalu env. Nanti bisa langsung kita enter aja. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah nano.env untuk menambah app key di Laravel tersebut. Nah, kita bisa masukin app key yang udah disediain ya. Nanti ada di description box. Oke, udah. Lalu kita save-nya dengan cara Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Lalu untuk mengecek perubahan yang sudah tersimpan, kita bisa ketikkan kembali nano.env. Kita enter aja. Nah, di sini udah terlihat app key-nya sudah terisi. Langsung keluar aja dengan Ctrl X. Langkah selanjutnya yaitu kita mengetikkan docker pull Rizka pelatihan CI/CD Laravel, kemudian di enter dan tunggu aja sampai prosesnya selesai. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita ketikkan baris perintah berikut. Jadi Docker Run itu untuk menjalankan file env yang terdapat pada repositori Docker yang telah dibuat sebelumnya di Rizka Fadila. Terus langsung enter aja, dan jika sudah terdapat info sukses, langkah selanjutnya kita perlu mengecek port 8080 ada di menu atas. Dan jika sudah muncul tampilan Laravel, menandakan bahwa aplikasi Laravel telah berhasil dijalankan pada server Docker yang telah kita buat sebelumnya. Oke, sekian video tutorial untuk implementasi CI/CD pada Laravel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.